intermittent fasting minimal 18 jam puasa, 6 jam kakak durasi makan. Kakak olahraganya boleh kardio mix dipakai angkat beban, itu boleh, pokoknya kakak exercise ya kayak. Kemudian kakak jangan makan gula, jangan makan karbo, jangan makan semua hal yang junk food, ultra processed food, stop semua kakak ya. Untuk suplemennya kakak bisa mempertimbangkan konsumsi BioLive, itu ada di keranjang kuning aku. BioLive itu merupakan banyak banget isinya tuh mengandung kolin, mengandung vitamin B, folat, pokoknya itu semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk detoksifikasi organ hati. Itu silakan kakak pertimbangkan. Jangan lupa vitamin D3K2 dan magnesium. Kalau misalnya kalian bermasalah dengan organ hati kalian, yang aku rekomendasikan adalah COD liver oil. Itu silakan dipertimbangkan kakak. Jangan lupa IF, jangan makan gula dan puasa. Untuk kakak Ratna tadi ya, kakak Ratna nanya tuh, kakak Ratna tuh pasca tipes ya, sakit sejuta umat di Indonesia Raya ini kayaknya ya. Aku juga sering sakit tipes dulu waktu lagi masih sekolah. Jadi sakit tipes itu ada infeksi oleh bakteri Salmonella typhi di dalam usus kalian. Kenapa sih kok bisa ada bakteri lolos dong di dalam sistem pencernaan kita gitu ya? Karena awalnya itu karena kalian kekurangan dari asam lambung. Ini aku pernah bahas ya kakak Ratna ya. Kakak Ratna boleh dilihat video aku pernah bahas tentang tipes ya. Awal mulanya itu karena kakak ada kekurangan asam lambung. Jadi tuh jadi adalah di VT terakhir yang aku buat itu aku bahas ya bahwa kalau di functional medicine itu mempercayai bahwa tuh lambung kita tuh pH-nya tuh asam 1-3. Jadi karena normalnya qadarullahnya dari Allah Subhanahu wa taala itu lambung kita tuh asam 1-3 pH-nya, yang itu asam banget. Jadi semua kondisi abnormal atau semua gangguan itu terjadi ketika bukan asam. Jadi itu tuh bukan pH-nya 1-3, tapi pH-nya di atas 3, yaitu 4-14 gitu. Kita ada pelajaran pH waktu kita SMP atau SMA ya. 1-6 itu asam, 7 itu netral, kemudian 8-14 itu basa. Normalnya lambung kita itu 1-3 itu asam teman-teman. Jadi kondisi gangguan itu terjadi ketika pH lambung kita itu di atas 3, berarti basa. Nah, karena kita harus mempertahankan kondisi fisiologis tubuh kita di mana pH itu 1-3 asam. Jadi makanya di functional medicine menolak untuk menggunakan obat-obatan seperti antacid, kemudian obat-obatan PPI. Tapi aku tidak bermaksud bilang bahwa dokter yang memberikan obat-obatan untuk ngeblok asam lambung, pH asam lambung membuat netral itu jadi basa, itu salah ya teman-teman. Aku tidak bermaksud bilang seperti itu. Tapi karena perbedaan pola pandang aja gitu. Cara pandangnya itu tuh berbeda. Nah, balik lagi ke functional medicine. Jadi tuh kalau misalnya kita melakukan tindakan yang dapat membasakan atau menetralkan asam lambung kita, maka disitulah kita akan mulai meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit. Asam lambung yang asam itu tugasnya buat apa? Untuk salah satunya untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Kalau misalnya kalian dapat edukasi mungkin waktu di kuliah atau di SMA ya, tipes itu karena kalian makan makanan yang tidak higienis. Mungkin gitu ya edukasinya, itu benar. Jadi makanan yang tidak higienis itu yang kemungkinan mengandung kuman, bakteri, jamur, akhirnya itu tuh masuk ke dalam pencernaan kita. Harusnya sama lambung si kuman tuh dibunuh gitu ya, dibumi hanguskan gitu sama asam lambung yang asam gitu. Tapi karena asam lambung kalian kurang asam atau menuju basa, kemampuan asam lambung kita untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan itu berkurang. Akhirnya si kuman itu jalan-jalan lah di sistem pencernaan kalian dan menimbulkan berbagai macam penyakit, termasuk kuman Salmonella typhi yang menyebabkan si tipes kakak. Jadi diawalin dengan asam lambung kakak itu kurang. Asam lambung yang kurang menyebabkan infeksi bakteri. Nanti lama-lama ini juga dapat meningkatkan resiko terjadinya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori itu merupakan jenis bakteri yang dapat mengakibatkan gastritis atau peradangan lambung. Karena kita nggak ada endoskopi, nggak ada hasil dari PA, hasil kakak, aku jadi nggak bisa memastikan apakah kakak ada kontribusi dari Helicobacter pylori atau tidak. Tapi bisa berpikir ke arah sana kakak ya. Nyeri ulu hati kakak karena peradangan, tapi ada kontribusi yang diawalin karena kekurangan asam lambung. Sembuhin dulu peradangan kakak,
karena functional medicine menolak untuk menggunakan obat-obat yang dapat menetralkan asam lambung. Jadi yang bisa aku rekomendasikan adalah beberapa zat aktif yang dapat memperbaiki lapisan mukosa lambung kakak, seperti zinc carnosine. Ingat ya, zinc tuh ada banyak ya. Zinc yang untuk peradangan tuh zinc carnosine, bukan zinc picolinat, beda. Kemudian kakak bisa konsumsi probiotik, kakak bisa konsumsi enzim, kakak bisa konsumsi lidah buaya, aloe vera bisa, mastic gum bisa, slippery elm bisa gitu. Halo kakak Ayang aku terima kasih banget loh, kakak Ayang ini kayak tim marketing aku ngerasa banget kakak Ayang tuh sering ngetak-ngetakin aku, terus menceritakan review pengalamannya berobat sama aku gitu. Kakak Ayang makasih ya buat apresiasinya kakak Ayang ya. Kayaknya orang-orang banyak mengenal aku juga karena kontribusi kakak Ayang. Makasih ya kak. Oke, balik lagi ya. Jadi tuh kakak bisa mempertimbangkan untuk paket gastritis di Keranjang Domi Klinik. Aku nggak maksud buat kakak untuk beli ya, tapi kakak baca itu adalah rangkaian suplemen yang aku khususkan untuk teman-teman yang gastritis. Kakak cari teorinya, kalau kakak yakin silakan untuk dikonsumsi atau kakak lakukan. Kemudian setelah perut perih kakak hilang, gastritis kakak hilang, baru kakak masuk ke dalam pengobatan GERD dengan mengembalikan pH lambung kakak. Banyak konsumsi probiotik, kemudian banyak konsumsi fermented food atau cuka apel juga bisa gitu. Tapi kalau kakak konsumsi cuka apel ternyata perut kakak jadi perih, stop dulu, benerin gastritisnya. Setelah gastritisnya oke, balik lagi untuk mengasamkan lambung kakak gitu. Kakak, zinc carnosine lagi habis, mohon maaf. Berarti Gastro Comfort bisa ya dok? Betul, bisa. Gastro Comfort bisa kakak. Silakan. Kakak, ini aku disclaimer ya kak. Gastro Comfort itu mengandung zinc carnosine. Ini aku disclaimer. Teman-teman, ada teman-teman yang gak cocok banget sama zinc. Aku gak tahu kenapa, tapi memang aku ketemu berkat Domi saya sembuh total dari gastritis dan GERD. Makasih banyak ya Dom. Sama-sama kakak Ayang. Aku juga terima kasih ya kakak udah mengenalkan aku ke banyak orang. Makasih ya kak. Jadi tuh zinc itu bagus, tapi ada teman-teman yang nggak bisa toleransi sama zinc. Jadi ada teman-teman yang harus adaptasi dulu sama zinc, ada yang nggak cocok banget gitu. Semua zinc ya, entah itu zinc picolinat, zinc carnosine, zinc oxide, kemudian zinc glycinate, itu ada beberapa teman-teman yang nggak cocok sama zinc. Tanda tidak cocok sama zinc adalah, nih ya, misalnya kakak konsumsi zinc hari ini, kakak timbul perut kram, kemudian dengan kakak nilai kramnya tuh skornya berapa, misalnya 1-10, kakak nilai, oh perut saya kram nih dok, tapi saya nilai skornya 6. Nah kakak mohon bersabar, jangan langsung di stop zincnya, nanti kakak nggak tahu jawabannya. Besok kakak coba lagi zincnya, terus kakak nilai skornya, makin parah nggak kramnya. Misalnya dom saya masih kram, tapi kayaknya nilainya jadi 5 deh dom, itu kan berarti kan penurunan dari nilai kramnya ya kakak. Besok kakak coba lagi, saya masih kram dom, tapi udah berkurang tuh nilainya ketiga, besoknya lagi gitu. Itu namanya adaptasi. Jadi nanti endingnya kakak akan hilang kramnya dan kakak akan bisa mentoleransi dan dengan konsumsi zinc tanpa efek samping. Tapi kalau misalnya kakak coba hari pertama, hari kedua, sampai hari keempat kramnya terus-terusan makin nambah skala skor nyerinya, itu berarti kakak nggak cocok. Di dalam Gastro Comfort itu ada zinc carnosine. Jadi ada temen yang cocok banget sama Gastro Comfort, tapi ada yang nggak bisa. Ada resiko tidak cocok, tapi aku tetap worth it untuk dicoba karena kejadian yang tidak cocok itu lebih sedikit daripada yang cocok gitu. Gastro Comfort bisa buat perut panas, nggak ada masalah. Tadi kakak ada yang bertanya, kakak Anissa, dok saya tadi sudah di USG abdomen, hasilnya ada batu ginjal 0,57 cm, disarankan NSWL. Kakak, semua tindakan kedokteran itu ada efek sampingnya. Artinya kita infus itu kan tujuannya untuk baik ya kak, untuk masukin cairan, untuk resusitasi, mencegah dehidrasi, dan untuk efek terapi. Tapi ketika dimasukin jarumnya itu disuntik, itu kan menimbulkan rasa nyeri. Pasti semua tindakan kedokteran itu memiliki resiko. Tapi semua resiko itu sudah dipertimbangkan sama dokternya, karena kan dokternya kan spesialis, itu kan ahli. Jadi ada upaya mitigasi berupa SOP yang akan dokter lakukan jika terjadi efek samping. Itu udah pasti kak, nggak mungkin enggak gitu. Jadi kalaupun kakak bertanya apakah sakit, diinfus aja sakit gitu ya kakak, di ESWL pun juga mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman gitu.
ambang toleransi orang tuh beda-beda. Ada yang ambang toleransi nyerinya tinggi, ada yang rendah. Jadi tuh untuk nilai sakit pun juga tergantung dari ambang toleransinya orang gitu. Aku nggak tahu sakitnya seperti apa karena aku belum pernah melakukan itu. Aku khawatirnya kalau bilang nggak sakit kok gitu, tapi ternyata kakak sakit gitu. Ntar aku kan informasinya salah karena aku belum pernah melakukannya. Tapi pasti selalu ada resiko dari semua tindakan kedokteran, tapi dokter itu sudah mempunyai SOP yang bisa dokter lakukan kalau pasiennya mengalami ketidaknyamanan, pasiennya mengalami kesakitan, itu pasti ada upaya mitigasinya gitu ya kakak. Jadi itu, nah untuk meningkatkan imunitas kakak, biar kakak lebih tahan terhadap rasa nyeri, kakak pertimbangkan untuk konsumsi suplementasi dasar. Kalau untuk batu ginjal, magnesiumnya yang aku anjurkan adalah magnesium sitrat. Karena sitrat itu dapat berikatan dengan oksalat. Silakan untuk dipertimbangkan juga, jangan magnesium glycinate, walaupun aku sering banget untuk merekomendasikan glycinate. Tapi khusus untuk batu ginjal, pakainya magnesium sitrat. Vitamin D3, K2 dapat meningkatkan imunitas kakak. Jadi kalau misal kakak-kakak yang pasca operasi, nanti untuk proses sembuhnya itu bisa lebih cepat dari kakak-kakak yang mungkin saat ini belum konsumsi vitamin D3, K2 gitu. Kemudian probiotik. Kemungkinan besar nanti kakak akan dikasih obat antibiotik ya kak, sebagai profilaksis, bisa atau tidak, tapi biasanya akan dikasih. Nah, kalau kakak konsumsi antibiotik atau kakak konsumsi obat anti nyeri yang diberikan nanti sama dokter spesialis urologinya, itu kan tujuannya baik, tapi ada efek sampingnya, di mana si obat medis, kemudian antibiotik, itu satu, dapat merubah pH lambung menjadi basa. Yang kedua, dapat mengganggu gut microbiome dalam usus kita. Itu sangat penting banget ya kak buat imunitas. Jadi untuk teman-teman yang konsumsi obat anti nyeri, untuk teman-teman yang konsumsi antibiotik, wajib banget minum probiotik. Jadi kakak Anissa, aku kembalikan ke kakak. Kalau kakak mau menjalankan SWL silahkan. Pesan aku adalah vitamin D3, K2, magnesium, sama probiotik. Selama proses operasi, pasca, dan pre, kakak jangan makan gula, jangan makan karbo terlalu banyak, karbohidrat olahan. Aku sering banget ya orang-orang sakit dikasihnya roti, dikasihnya susu sama roti tawar gitu, nggak kelar-kelar sakitnya kakak. Apalagi gula itu merupakan sumber peradangan yang dapat memperlama proses kesembuhan kakak. Makannya apa dong? Protein. Itu bagus untuk recovery yang cepat gitu ya. Vitamin D3, Gastro Comfort bisa untuk yang begah habis makan. Kayaknya ini kalau begah itu kayaknya lebih ke enzim sih kak.